Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memprediksi nasib Indonesia akan sama seperti Yugoslavia. Hal itu jika pemerintah tak memberi perhatian khusus terhadap ketimpangan ekonomi. Menurut Anies, pecahnya Yugoslavia menjadi 7 negara bukan disebabkan masalah etnis, melainkan terjadi karena adanya ketimpangan di seluruh wilayah Yugoslavia. Sementara Anies menyadari adanya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal itu dilihatnya dari data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB dari Badan Pusat Statistik tahun 2022. Pernyataan itu diungkapkan Anies dalam dialog Capres bersama Apindo di Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Anies memaparkan kota-kota besar di Indonesia memiliki PDRB yang tinggi daripada kota kecil. Seperti Jakarta memiliki PDRB mencapai 1.953 triliun rupiah. Kemudian Bandung mencapai 211 triliun rupiah. Dan Semarang 105. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bahas mengenai isu negara Yugoslavia, yakni sebuah negara yang terletak di benua Eropa yang saat ini sudah berpecah. Nah, kenapa sih negara Yugoslavia itu bisa pecah? Yang pertama disebabkan oleh isu-isunya politik. Perkembangan politik di negara Yugoslavia itu mengakibatkan suatu awal permulaan hancurnya ketika suatu negara. Yang kedua, yakni isu ekonomi. Minimnya ekonomi saat itu di negara Yugoslavia dengan ekonomi yang kritis, sehingga semua masyarakat mengalami krisis moneter. Yang ketiga, adanya pergerakan pro kemerdekaan dan juga pergerakan yang ingin memerdekakan negara Yugoslavia. Karena kenapa? Karena kurangnya akan kepercayaan kepada pemerintah negara Yugoslavia yang saat itu banyak diserat oleh kasus korupsi. Baik, saat ini kita akan berkaitkan apakah negara Indonesia nantinya akan berkaitan atau menjadi negara seperti halnya negara Yugoslavia. Ulasan yang baik, argumentasi yang terbaik, mari kita argumentasikan. Negara Yugoslavia bisa terpecah dikarenakan adanya krisis moneter, dan juga sebab yang lainnya ialah kurangnya percaya masyarakat terhadap pemerintah. Nah, kita eratkan pada isu-isu terakhir di negara kita sendiri, negara kecintaan kita, Republik Indonesia. Calon presiden nomor urut pertama, yakni Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, pernah mengungkapkan bahwasannya hati-hati. Ya, Anies Baswedan mengatakan hati-hati jangan sampai Indonesia menjadi negara seperti Yugoslavia. Kita sudah mengetahui, seperti yang saya ulaskan di awal, negara Yugoslavia adalah negara yang besar, namun menjadi pecah belah dikarenakan adanya suatu hal argumentasi yang berbeda. Nah, calon presiden nomor 1 tersebut mengungkapkan hal tersebut karena kekhawatirannya pada hal-hal ini. Saat ini isu-isu yang terkait begitu banyak. Yang pertama mengenai akan turunnya krisis keuangan atau ekonomi. Dari Aceh sampai Papua, saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kenapa bisa tidak dikatakan sedang tidak baik-baik saja? Dikarenakan banyaknya penduduk yang masih miskin atau masih tergolongan ekonomi yang ke bawah. Bukan tergolongan ekonomi yang ke atas, bukan yang tergolongan ekonomi yang mewah, tapi
Indonesia yang sudah berumur 75 tahun, ekonomi masyarakat rata-rata masih di bawah. Yang kedua, dengan adanya korupsi seperti halnya beberapa bulan yang lalu, yakni ada kasus korupsi tambang ilegal 271 triliun. Dan juga akhir-akhir ini ada juga korupsi. Maraknya korupsi di pemerintahan, di anggota legislatif kita, sehingga beberapa masyarakat tidak mempercayai kembali kualitas anggota pemerintahan, anggota legislatif. Ini bisa menimbulkan perpecahan dan suatu isu akan tantangan nasional negara kita. Yang ketiga, negara Indonesia bisa saja menjadi negara seperti Yugoslavia, yakni negara yang pecah belah. Dibuktikan dari mana? Yang pertama yakni dahulunya ada pergerakan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Pada akhir-akhir ini GAM kembali digaungkan, GAM kembali disuarakan. Yang selanjutnya masih ada lagi OPM, Organisasi Papua Merdeka. Saat ini OPM sendiri masih belum bisa diberantas, masih belum bisa kita selesaikan. Nah, yang ditakutkan untuk saat ini, Indonesia akan bisa terpecah belah menjadi seperti negara Yugoslavia. Ini merupakan suatu tantangan, baik di kancah pemerintahan, baik di ranah pemerintahan, maupun di ranah pemuda Indonesia sendiri. Karena kenapa? Karena dahulunya pemuda-pemudi Indonesia sebelum kemerdekaan sudah mati-matian berjuang untuk kemerdekaan, sudah mati-matian luar biasa, banting tulang, keras keringat untuk memerdekakan demi menaikkan bendera merah putih Indonesia. Nah, inilah peran penting pemuda, harus bersatu melawan segala upaya agar tidak terjadi pemecahan. Kita memberikan edukasi kepada pemerintahan agar bisa bahwasannya pemerintah berjalan dengan baik, konstitusional berjalan dengan lurus, bukan berjalan dengan hal yang primitif. Begitu kemungkinan Indonesia ketika asalkan kaitkan dengan isu-isu tersebut bisa menjadi negara terpecah belah. Namun kita sama-sama mengharapkan, namun kita sama-sama berharap semoga Indonesia nantinya di zaman kita tidak menjadi suatu perpecahan belah, namun menjadi era di mana menuju zaman emas, Indonesia emas 2045 untuk meningkatkan produktivitas serta visi misi pemerintahan yang luar biasa. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Imamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.